Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Septianto dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo semester 5. Saya akan presentasi pelajaran STL, Sistem Telekomunikasi dengan materi satelit. Berapa banyak tahun ini perkembangan teknologi fiber optik mengalami peningkatan yang cukup besar. Teknologi ini dapat digunakan di bidang telekomunikasi saja, melainkan banyak bidang merupakan teknologi ini secara umum. Kegunaan transmisi ini adalah menjadi alat yang berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain. Kelebihan dari alat transmisi ini mampu mentransmisikan data besar yang kecepatannya tinggi. Jadi fiber optik ini adalah salah satu pilihan sambungan internet yang sambungan pentransferan data yang sangat bagus. Ada 4 rumusan masalah: pengertian fiber optik, komponen pendukung koneksi fiber optik, teknik penyambungan, dan kelebihan dan kekurangan. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Pengertian fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat lain. Cahaya ini dapat yang ada dalam fiber optik sulit keluar karena indeks bias cahaya, di mana indeks bias dari udara. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser, karena laser memiliki spektrum yang sempit. Kecepatan transmisi syarat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan saluran komunikasi serta umumnya dalam sistem komunikasi serta dalam pencahayaan, sensor, dan optik pencitraan. Jadi pengertian fiber optik ini adalah sambungan pentransferan data menggunakan kecepatan cahaya, bisa dibilang. Jadi data yang kita kirimkan itu ditumpangkan ke cahayanya, kemudian ditransfer kepada tujuan kita mentransfer data itu. Jadi kecepatan transfernya itu bisa dibilang sama seperti kecepatan cahaya. Nah, yang kedua untuk komponen pendukung koneksi fiber optik. Yang pertama ada transmitter atau pemancar. Transmitter merupakan sebuah komponen yang bertugas mengirimkan sinyal-sinyal cahaya ke dalam media pembawanya. Dalam komponen ini terjadi proses pengubahan sinyal-sinyal elektronik, analog maupun digital menjadi sebuah bentuk-bentuk sinyal cahaya. Jadi transmitter itu yang bertugas memancarkan data. Jadi data yang kita mau kirimkan itu diubah dulu menjadi sinyal cahaya dari analog atau digital. Dari analog digital kita ubah ke sinyal cahaya, kemudian kita memancarkannya jika sudah. Nah, kemudian ada receiver. Receiver itu bertugas untuk menangkap semua cahaya yang dikirimkan oleh optical transmitter. Setelah cahaya ditangkap dari media fiber optik, maka sinyal ini akan dikode menjadi sinyal digital yang tak lain informasi yang dikirimkan. Jadi receiver ini berguna untuk menerima data yang dipancarkan oleh transmitter. Kemudian dari data yang diterima itu diubah lagi sinyalnya menjadi sinyal analog, digital, agar sinyal tersebut mampu dibaca oleh televisi, perangkat komputer, ke telepon, dan banyak perangkat digital lainnya. Nah, receiver ini berupa sensor cahaya seperti fotosel atau fotodiodo yang sangat peka dan sensitif terhadap perubahan cahaya. Jadi cahaya yang datang itu dari pemancar langsung diterima receiver itu paling pertama yaitu fotodiodo atau fotosel, sensor cahaya seperti ini. Nah, setelah dia terima, dia merubahnya sinyalnya, kemudian disalurkan ke televisi atau yang lainnya. Kemudian ada repeater. Repeater atau penguat sinyal cahaya sebenarnya merupakan komponen yang tidak perlu ada ketika menggunakan media fiber optik dalam jarak dekat. Sinyal cahaya yang Anda kirimkan baru akan mengalami degradasi dalam bentuk yang kurang lebih 1 km. Maka dari itu, jika Anda memang bermain dalam jarak jauh, komponen ini menjadi komponen utama. Juga, biasanya optical generator disambungkan di tengah-tengah media fiber optik untuk menguatkan sinyalnya yang lemah. Jadi, kekuatan fiber optik ini juga ada batasnya, tapi tidak masalah karena ada repeater. Jadi misalkan kita mengirimkan data dari pengirim ke penerima itu jaraknya 10 kilo. Nah, datanya, sinyalnya itu, sensor cahayanya itu pastikan lemah kalau nyampe 10 kilo juga kan. Nah, kita ditaruh repeater ini di tengah-tengah jaraknya. Jadi 10 kilo, jaraknya 5 kilo, dalam jarak 5 kilo kita pasang repeater. Nah, kemudian dari pemancar itu mampir dulu ke repeater, kemudian diolah sinyalnya, diperkuat lagi, baru diteruskan ke penerima receivernya. Seperti itu guna repeater. Kemudian kabel fiber optik.
Serat kabel terdiri dari dua bagian, yaitu cladding atau selubung dari core. Cladding mempunyai indeks bias yang rendah daripada core untuk memantulkan cahaya kembali yang keluar dari core kembali ke dalam core lagi. Jadi core itu kulit kabel, dan maaf. Cladding itu kulit kabel. Nah, core-nya itu inti kabelnya yang terbuat dari kaca atau plastik itu. Gunaannya itu cladding itu memantulkan kembali cahaya dari luar dan memantulkan kembali cahaya dari dalam. Jadi cahaya yang dari luar masuk itu dipantulkan keluar lagi, dan cahaya yang dari dalam serat optiknya itu jika mau keluar dipantulkan lagi masuk. Jadi sebagai pelindung bisa dibilang. Nah, ada dua jenis, yaitu single mode dan multi mode. Single mode adalah serat optik dengan core yang sangat kecil, diameternya mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak terpantul-pantul ke dinding cladding. Multi mode serat optik ini diameter yang agak besar membuat lasernya dalam terpantul-pantul dinding cladding menyebabkan berkurangnya bandwidth serat optik. Jadi single mode itu diameter dalamnya itu sangat kecil, jadi cahayanya lurus gitu. Terus kalau multi mode itu diameternya agak besar, jadi cahayanya itu mantul gitu. Kemudian teknik penyambungan alat pemasangan pengukur fiber optik, yang ada dua cara. Penyambungan permanen disebut splice. Yang kedua ada penyambungan tak permanen dengan menggunakan konektor. Penyambungan menggunakan teknik lebur atau fusion bersifat permanen, antaranya tidak dapat dibongkar pasang. Redaman yang dihasilkan merupakan redaman paling kecil antara teknik sambungan lain. Jadi itu permanen, dia dilebur, kacanya itu dilebur dan dijadikan satu, disambung lagi. Nah, yang kemudian tak permanen menggunakan konektor. Penyambungan serat optik menggunakan konektor bersifat tidak permanen, artinya dapat dibongkar pasang. Konektor biasanya digunakan untuk terminal perangkat aktif. Jadi dia itu kabel yang mau disambung kan masih ada dua. Ya, yang satu itu dikonektori male, yang satunya female. Jadi dia bisa dikeratkan sambungan melalui konektor itu, dan konektor itu bisa dibongkar pasang. Kemudian kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihan fiber optik berkemampuan membawa lebih banyak informasi dan mengantarkan informasi dengan lebih akurat dibandingkan dengan kabel tembaga atau koaksial. Jadi dia itu lebih jauh lah akurasinya, tidak terkena noise seperti yang ada di koaksial atau kabel tembaga yang lain. Kabel yang kedua, kabel fiber optik mendukung rate data yang lebih besar, jarak yang lebih jauhkan dibanding koaksial, sehingga menjadikannya ideal untuk transmisi serial di data digital. Kemudian kebal terhadap segala jenis interferensi termasuk kilat, dan tidak bersifat mengantarkan listrik, sehingga tidak berpengaruh terhadap tegangan listrik, tidak seperti kabel tembaga yang bisa losing karena pengaruh tegangan listrik. Nah, seperti itu. Sebagai dasarnya, serat dibuat dari kaca, tidak berpengaruh oleh korosi, tidak berpengaruh zat kimia, sehingga tidak akan rusak kecuali kimia pada konsentrasi tertentu. Kemudian karena yang dikirim adalah sinyal cahaya, maka tidak ada kemungkinan ada percikan api bila serat kabel putus. Selain itu juga tidak menyebabkan tegangan listrik dalam proses perbaikannya dan kerusakannya, karena dia itu berupa sinyal cahaya, bukan sinyal listrik. Kemudian biaya kekurangan dari fiber optik, biaya yang mahal untuk peralatannya seperti konektor, receiver atau yang lainnya. Yang kedua, perlu konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit. Jadi cahaya ke listrik dan ke cahaya itu konversinya juga rumit dan alatnya juga mahal. Kemudian perlu peralatan khusus dalam prosedur pemakaian pemasangannya. Untuk perbaikan kompleks perlu tenaga ahli di bidang ini. Selain itu merupakan keuntungan sifatnya mengantarkan listrik, merupakan kelemahannya karena mesti memerlukan alat pembangkit listrik eksternal yang kemudian bisa menyerap hidrogen yang bisa menyebabkan loss data. Nah, seperti itu. Kemudian penutup, fiber optik, kesimpulan dari saya yaitu fiber optik adalah salah satu transmitter yang memiliki sedikit sekali kendala,